Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba. Anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan, semoga tetap semangat dan senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani segala aktivitasnya, terutama dalam urusan menuntut ilmu. Agar ilmu yang akan kita pelajari hari ini mendapat manfaat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa. Anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan, pada pembelajaran kali ini materi pokok yang akan kita bahas adalah tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kompetensi dasar pada materi ini yaitu 1.4 meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 2.4 menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 3.4 menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kompetensi dasar 4.4 yaitu menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Berikut peta konsep pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalamnya terdapat 3 sub materi, yaitu sub materi yang pertama tentang memahami makna beriman kepada malaikat. Submateri yang kedua yaitu nama-nama malaikat dan tugasnya. Dan submateri yang ketiga, perilaku dan hikmah beriman kepada malaikat. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas submateri tentang memahami makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yaitu setelah peserta didik mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu yang pertama meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pengertian hukum dalil tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang keempat, yaitu menganalisis perbedaan malaikat, manusia, dan jin dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kelima yaitu melafalkan ayat-ayat Al-Quran tentang iman kepada malaikat dengan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Baik anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan, sekarang kita masuk pembahasan materi, yaitu yang pertama tentang pengertian iman kepada malaikat. Apakah pengertian iman kepada malaikat itu? Tentu saja terlebih dahulu kita harus pahami makna iman itu sendiri, yaitu secara bahasa iman berarti percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Sedangkan malaikat, menurut Quraisy Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak, yang terambil dari kata la'akah, yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah malaikat
adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang taat, patuh serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Dari definisi ini dapat kita simpulkan bahwa iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, selanjutnya bagaimana hukum beriman kepada malaikat? Hukum beriman kepada malaikat itu adalah fardu ain. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar. Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber dari Al-Quran dan hadis. Berikut adalah dalil-dalil tentang iman kepada malaikat. Yang pertama tentunya adalah dalil dari Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamulah tempat kami kembali. Kemudian pada Quran surah An-Nisa ayat 136 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Sedangkan dalil dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi seorang laki-laki. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak-anak hebatku yang Bapak banggakan, selanjutnya terkait dengan penciptaan malaikat. Sebagaimana diterangkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-menyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya.
Keterangan lain tentang malaikat sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Fatir ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh, ja'ilil malaikati rusula, uli ajanihati masna wa thulasa wa ruba, yasidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Quran surah Fatir ayat pertama. Selanjutnya mengenai perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Malaikat itu sifatnya gaib, sedangkan manusia nyata, dan jin bersifat gaib. Perbedaannya lainnya yaitu malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia dan jin memiliki nafsu. Kemudian malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan manusia dan jin ada yang taat dan ada pula yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaan berikutnya yaitu malaikat tidak berjenis kelamin, sedangkan manusia dan jin berjenis kelamin. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin. Sedangkan manusia dan jin membutuhkan makan, minum, tidur, dan kawin. Kemudian perbedaan berikutnya yaitu malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis, sedangkan jin memiliki akal pikiran. Selanjutnya, terkait dengan jumlah malaikat, hadis berikut menggambarkan banyaknya jumlah malaikat, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya dari Ali radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga pagi hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pada hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa begitu banyaknya jumlah malaikat memberikan gambaran kepada kita betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan jumlah malaikat yang demikian banyak, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui segala gerak-gerik dan tingkah laku kita di muka bumi ini. Olehnya itu, kita harus senantiasa berusaha, berupaya semaksimal mungkin agar segala gerak-gerik dan tingkah laku kita senantiasa berada pada koridor-koridor syariat Islam. Demikian pembahasan submateri kita hari ini tentang memahami makna beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.